Aku memiliki lebih banyak uang daripada yang pernah kubayangkan, tetapi semakin banyak yang kumiliki, semakin sulit bagiku mengetahui siapa yang benar-benar tulus. Setiap kali seorang pria mendekat, selalu ada pertanyaan yang menghantuiku. Apakah dia menyukai diriku, atau hanya tertarik pada rekening bank dan perusahaan yang kumiliki? Sampai akhirnya aku mengambil keputusan yang mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Aku berpura-pura bangkrut. Aku sengaja meninggalkan rumah mewah, menggunakan mobil tua, menyembunyikan identitas sebagai pemilik perusahaan, dan mencari kehidupan sederhana. Aku ingin mengetahui apakah masih ada pria yang mau berjalan bersamaku ketika aku tidak punya apa-apa. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang akhirnya membuatku jatuh cinta justru bukan orang yang paling tampan, bukan pengusaha kaya, dan bukan seseorang dari lingkungan sosialku. Ia adalah pria sederhana yang bahkan tidak pernah tahu bahwa perempuan yang ia bantu setiap hari sebenarnya seorang miliarder. Namaku Helena Wijaya, 36 tahun. Aku adalah pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan properti. Perusahaan tersebut dibangun oleh ayahku dan kemudian aku kembangkan setelah beliau meninggal. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kemewahan. Rumah besar, kendaraan, perjalanan ke luar negeri, dan berbagai fasilitas lainnya sudah menjadi bagian dari hidupku. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kepastian bahwa seseorang mencintaiku karena diriku sendiri. Aku pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Adrian. Ia seorang pengusaha muda yang sangat pandai berbicara. Ia selalu mengatakan bahwa dirinya mencintaiku. Ia sering mengirim bunga dan mengajakku makan malam di tempat mahal. Aku merasa bahagia. Sampai suatu hari aku mengetahui bahwa ia memiliki utang besar dan diam-diam menggunakan namaku untuk mendapatkan akses kepada beberapa rekan bisnis. Ketika aku menghadapinya, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan. Hubungan kami berakhir. Kejadian itu membuatku berubah. Setelah itu, beberapa pria datang mendekat. Ada yang mengetahui namaku dari media. Ada yang sengaja mencari informasi tentang perusahaan. Ada yang bahkan baru mengenalku tetapi sudah membicarakan pernikahan dan masa depan finansial. Aku semakin curiga. Aku kemudian berbicara dengan sahabatku, Rani. Aku mengatakan bahwa aku ingin mencoba sesuatu. Rani mengira aku ingin pergi berlibur. Aku mengatakan bahwa aku ingin menyembunyikan identitas dan berpura-pura bangkrut. Rani terkejut. Aku menjelaskan bahwa aku tidak ingin mencari pria dengan uang lebih sedikit. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa status. Aku ingin seseorang mengenalku sebagai Helena, bukan sebagai pemilik perusahaan. Rani akhirnya membantu. Aku menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota dengan nama berbeda. Aku menjual beberapa barang pribadi dan menyimpan aset utama melalui pengacara. Aku juga menggunakan pakaian sederhana. Mobil mewah diganti dengan kendaraan lama. Aku bahkan mengubah gaya rambut. Selama beberapa bulan, aku tidak muncul dalam kegiatan bisnis. Perusahaan tetap dikelola oleh tim profesional. Aku mengatakan kepada publik bahwa aku sedang mengambil waktu istirahat karena kondisi keuangan perusahaan memburuk. Rumor kebangkrutan pun menyebar. Banyak orang percaya. Beberapa rekan bisnis menjauh. Pria-pria yang dulu sering menghubungiku mulai menghilang. Aku terkejut melihat betapa cepat orang berubah. Salah satu pria bahkan mengatakan kepada temanku bahwa ia tidak ingin terlibat dengan perempuan yang sedang mengalami masalah keuangan. Aku hanya tersenyum. Rencana ini ternyata memberikan jawaban yang selama ini kucari. Namun aku belum bertemu seseorang yang benar-benar tulus. Sampai suatu pagi, ketika aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, aku tidak sengaja menjatuhkan kantong belanja. Seorang pria membantu mengambilkannya. Namanya Bima. Usianya sekitar 38 tahun. Ia bekerja sebagai pengelola sebuah bengkel kecil milik keluarganya. Penampilannya sederhana. Ia mengenakan kaos dan celana kerja yang penuh noda oli. Ia tidak tahu siapa aku. Ia bahkan tidak tertarik mengetahui alasan mengapa aku tinggal sendirian di kawasan tersebut. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengannya. Motor yang kugunakan mengalami masalah. Bima membantu memperbaikinya tanpa meminta biaya. Aku ingin membayar. Ia menolak.
Ia mengatakan bahwa masalahnya kecil. Aku bertanya mengapa ia tidak menerima uang. Ia menjawab, kalau saya membantu orang hanya karena dibayar, kapan saya bisa tahu rasanya membantu dengan ikhlas? Aku terdiam. Kalimat itu membuatku penasaran. Kami mulai sering bertemu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku sedang mencari pekerjaan karena bisnis keluargaku gagal. Bima tidak bertanya berapa banyak uang yang hilang. Ia hanya mengatakan bahwa jika aku butuh pekerjaan, ia bisa membantuku mengurus administrasi bengkel. Aku menerima tawaran itu. Aku mulai bekerja di bengkel kecil tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan pekerjaan sederhana tanpa jabatan. Aku membuat laporan, mencatat stok, dan membantu pelanggan. Bima memperlakukanku seperti pekerja biasa. Ia tidak pernah merendahkan. Ia bahkan mengajarkanku cara menggunakan beberapa alat. Hari demi hari berlalu. Aku mulai nyaman. Namun aku menyimpan rahasia besar. Bima tidak tahu bahwa perempuan yang duduk di meja administrasi bengkelnya sebenarnya memiliki aset miliaran rupiah. Aku juga tidak tahu bahwa pria sederhana tersebut ternyata memiliki masa lalu yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Dan ketika sebuah kejadian membuat identitasku hampir terbongkar, aku harus memilih antara terus menjalankan penyamaran atau mengatakan yang sebenarnya. Aku semakin menikmati kehidupan sederhana di bengkel Bima. Setiap pagi aku datang lebih awal. Aku membantu membuka pintu, membersihkan meja, dan menyiapkan catatan pelanggan. Awalnya aku merasa aneh. Aku yang dulu terbiasa memimpin rapat dengan puluhan orang sekarang duduk di meja kecil mencatat nomor kendaraan. Namun justru dari situ aku belajar sesuatu. Orang-orang yang datang ke bengkel tidak peduli siapa aku. Mereka hanya ingin kendaraan mereka diperbaiki dengan baik. Bima juga tidak pernah bertanya tentang masa laluku secara berlebihan. Ia tahu aku pernah memiliki bisnis yang gagal. Ia hanya mengatakan bahwa setiap orang bisa jatuh. Suatu sore aku bertanya apakah ia tidak takut menikah dengan perempuan yang tidak memiliki harta. Bima tertawa. Ia mengatakan bahwa pernikahan bukan investasi. Aku bertanya apa maksudnya. Ia menjawab, kalau dari awal menghitung untung rugi, itu bisnis, bukan rumah tangga. Aku terdiam. Kalimat tersebut berbeda dari semua pria yang pernah ku kenal. Aku mulai menyukai Bima. Namun aku juga merasa bersalah karena menyembunyikan identitas. Aku tidak ingin hubungan kami dibangun dari kebohongan. Tetapi aku belum siap mengatakan yang sebenarnya. Suatu hari, Bima mengajakku ke rumah ibunya. Rumahnya sederhana. Ibunya menyambutku dengan hangat. Mereka makan bersama. Aku melihat bagaimana Bima memperlakukan ibunya. Ia sangat perhatian. Ia juga memiliki seorang adik perempuan yang masih kuliah. Sebagian besar penghasilan bengkel digunakan untuk membiayai kuliah adiknya. Aku terharu. Aku bertanya mengapa ia tidak mengembangkan bengkel lebih besar. Bima mengatakan bahwa ia ingin, tetapi tidak ingin mengambil pinjaman besar. Ia takut tidak mampu membayar jika usaha gagal. Aku hampir menawarkan modal. Namun aku menahan diri. Aku ingin melihat apakah ia akan menerima bantuan karena hubungan kami. Aku akhirnya hanya menyarankan beberapa strategi bisnis yang sederhana. Bima menerima saran tersebut dan mulai menerapkannya. Bengkel perlahan berkembang. Ia mulai menerima lebih banyak pelanggan. Aku senang melihatnya. Namun suatu malam, Bima mengatakan bahwa ia ingin mengajakku menikah. Aku terkejut. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki rumah besar atau tabungan banyak. Ia hanya memiliki usaha kecil dan keinginan untuk membangun keluarga. Aku tidak langsung menjawab. Aku merasa takut. Bukan karena tidak mencintainya. Justru karena aku mencintainya dan tahu bahwa kebohonganku bisa menghancurkan semuanya. Aku akhirnya mengatakan bahwa aku membutuhkan waktu. Bima menghormati keputusan tersebut. Ia tidak memaksa. Beberapa minggu kemudian, berita tentang perusahaan yang konon bangkrut mulai muncul di media. Foto lamaku kembali beredar. Salah satu pelanggan bengkel mengenaliku. Ia bertanya apakah aku adalah Helena Wijaya. Aku panik. Aku mengatakan bahwa namaku sama tetapi bukan orang yang dimaksud. Bima mendengar percakapan tersebut.
Ia mulai curiga. Ia mencari informasi tentang namaku. Namun aku belum tahu bahwa salah satu orang dari masa laluku sedang mencari keberadaanku. Adrian, mantan kekasihku, mengetahui bahwa aku sengaja menyembunyikan diri. Ia mendatangi beberapa orang untuk mencari tahu tempat tinggalku. Tujuannya bukan karena mencintaiku. Ia ingin mendapatkan akses kembali ke bisnis yang dulu gagal ia dekati. Suatu sore, Adrian datang ke bengkel. Aku langsung mengenalinya. Bima melihat perubahan wajahku. Ia bertanya siapa pria itu. Aku mengatakan bahwa ia orang dari masa lalu. Adrian kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Bima terkejut. Kamu tidak pernah bilang bahwa perempuan yang kamu pekerjakan adalah pemilik perusahaan besar. Bima menatapku. Aku tidak bisa lagi menghindar. Aku akhirnya mengakui semuanya. Aku mengatakan bahwa aku bukan perempuan bangkrut. Aku memiliki perusahaan dan aset yang masih aman. Aku menjelaskan bahwa aku sengaja menyamar untuk mengetahui siapa yang tulus. Bima diam cukup lama. Aku menunggu kemarahannya. Aku siap jika ia pergi. Ia akhirnya bertanya satu hal. Jadi selama ini kamu menguji saya? Aku mengangguk sambil menangis. Bima terlihat kecewa. Ia mengatakan bahwa ia tidak marah karena aku kaya. Ia kecewa karena aku tidak percaya kepadanya. Aku mengatakan bahwa aku takut dicintai karena uang. Bima menjawab bahwa ketakutan itu bisa dipahami, tetapi kebohongan tetap menyakitkan. Ia kemudian pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Malam itu aku menangis sendirian. Untuk pertama kalinya aku takut kehilangan seseorang bukan karena ia ingin hartaku, tetapi karena ia benar-benar berarti bagiku. Namun masalah belum selesai. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa perusahaan mengalami masalah besar. Salah satu direksi mencoba mengambil alih beberapa aset. Aku harus kembali ke dunia yang selama ini kutinggalkan. Aku harus memilih, mengejar Bima atau menyelamatkan perusahaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ingin kehilangan keduanya. Aku kembali ke kantor. Tim manajemen menyambutku. Beberapa orang terkejut melihatku muncul setelah berbulan-bulan menghilang. Aku langsung memeriksa laporan. Ternyata ada seseorang yang mencoba memanfaatkan rumor kebangkrutan untuk membeli aset perusahaan dengan harga rendah. Aku meminta pengacara memeriksa semuanya. Kami menemukan bahwa salah satu direktur bekerja sama dengan pihak luar. Aku harus bertindak cepat. Selama beberapa hari aku bekerja hampir tanpa tidur. Di tengah kesibukan itu, pikiranku terus tertuju kepada Bima. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin menjelaskan bahwa awalnya aku memang hanya ingin menguji orang, tetapi perasaanku kepadanya benar-benar nyata. Rani mengatakan bahwa aku harus memberinya ruang. Aku setuju. Beberapa minggu kemudian, masalah perusahaan selesai. Aku berhasil mempertahankan aset. Namun aku tidak merasa bahagia. Aku merasa kosong karena Bima tidak ada. Aku akhirnya pergi ke bengkel. Ketika tiba, aku melihat Bima sedang bekerja. Ia terkejut melihatku. Aku mengatakan bahwa aku datang bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku datang sebagai Helena. Aku meminta maaf karena berbohong. Bima tidak langsung memaafkan. Ia mengatakan bahwa ia memahami ketakutanku, tetapi ia berharap aku bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti pria-pria yang pernah mengecewakanku. Aku menangis. Aku mengatakan bahwa selama penyamaran itu, justru aku yang mendapatkan pelajaran. Aku mengetahui bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kemewahan. Aku belajar bekerja tanpa jabatan. Aku belajar bahwa seseorang bisa memiliki sedikit uang tetapi memiliki hati yang sangat kaya. Bima mengatakan bahwa ia juga belajar sesuatu. Ia mengatakan bahwa meskipun aku miliarder, aku tetap manusia yang takut ditinggalkan. Ia tidak lagi marah. Ia hanya meminta agar tidak ada kebohongan lagi. Aku berjanji. Kami mulai berbicara lagi. Namun aku tidak langsung mengajaknya kembali sebagai pasangan. Aku ingin hubungan kami dibangun dengan kejujuran. Aku kemudian menawarkan bantuan untuk mengembangkan bengkelnya, tetapi Bima menolak. Ia mengatakan bahwa ia ingin usahanya berkembang dengan kemampuan sendiri. Aku menghargai keputusan tersebut.
Aku kemudian menawarkan kerjasama bisnis dengan kontrak resmi. Bima menerima karena semuanya jelas dan profesional. Bengkelnya berkembang. Ia membuka cabang kecil. Ia mulai mempekerjakan beberapa pemuda. Aku tidak mengambil keuntungan berlebihan. Aku hanya menjadi mitra. Hubungan kami perlahan pulih. Suatu hari, Bima mengajakku kembali ke pasar tempat kami pertama kali bertemu. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengulang awal cerita kami, tetapi kali ini tanpa rahasia. Kami berjalan menyusuri pasar. Aku tertawa ketika melihat tempat aku dulu menjatuhkan kantong belanja. Bima mengatakan bahwa saat itu ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu perempuan yang ternyata seorang miliarder. Aku menjawab bahwa aku juga tidak menyangka pria yang membantuku membawa belanjaan akan menjadi orang yang paling penting dalam hidupku. Bima kemudian mengatakan bahwa ada satu hal yang membuatnya yakin bahwa perasaanku tulus. Aku bertanya apa? Ia mengatakan bahwa setelah mengetahui aku kaya, aku tetap tidak mencoba membeli maafnya. Aku justru memberinya ruang. Ia mengatakan bahwa itu membuatnya percaya bahwa aku benar-benar mencintainya. Aku terdiam. Kami akhirnya memutuskan melanjutkan hubungan. Kali ini tanpa penyamaran. Aku memperkenalkannya kepada keluargaku. Beberapa anggota keluarga awalnya meragukan. Mereka takut Bima hanya ingin mengambil keuntungan. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku mengatakan bahwa aku sendiri pernah memiliki ketakutan yang sama. Namun Bima tidak pernah meminta apapun. Ia bahkan membuat perjanjian pranikah untuk melindungi aset masing-masing. Aku terkejut. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pernikahan kami dipengaruhi uang. Aku semakin yakin. Kami mulai mempersiapkan pernikahan. Bima tetap bekerja di bengkelnya. Aku tetap mengurus perusahaan. Kami tidak mengubah gaya hidup secara drastis. Bima masih menggunakan kendaraan sederhana. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi seseorang yang bukan dirinya. Aku juga mulai lebih sederhana. Aku tidak lagi merasa harus menunjukkan kekayaan. Kami sering makan di tempat sederhana. Kami pergi ke pasar. Kami melakukan perjalanan tanpa pengawal. Aku merasa lebih bebas. Beberapa bulan kemudian, kami menikah dalam acara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat. Tidak ada media. Tidak ada pesta mewah. Aku sengaja tidak mengumumkan jumlah kekayaanku. Aku hanya ingin hari itu menjadi tentang dua orang yang memilih satu sama lain. Setelah menikah, Bima tetap mengembangkan usahanya. Aku tetap mengelola perusahaan. Kami membuat rekening terpisah dan sistem keuangan keluarga yang transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Dan dari situlah aku menyadari bahwa mungkin penyamaran yang kulakukan memang tidak sepenuhnya benar. Tetapi pengalaman tersebut mempertemukanku dengan seseorang yang membuatku mengerti arti kepercayaan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku sering mengingat masa ketika aku berpura-pura bangkrut. Jika dipikir kembali, keputusan tersebut memang berisiko. Aku bisa saja kehilangan orang yang benar-benar tulus karena kebohonganku sendiri. Dan hampir saja itu terjadi. Namun dari pengalaman tersebut aku belajar bahwa cinta tidak bisa diuji dengan permainan. Kepercayaan harus dibangun melalui kejujuran. Bima adalah orang pertama yang membuatku memahami hal itu. Ia tidak sempurna. Aku juga tidak sempurna. Kami pernah bertengkar. Kami pernah berbeda pendapat tentang uang dan bisnis. Tetapi kami belajar membicarakan semuanya. Bima tidak pernah meminta akses ke rekeningku. Ia tidak pernah meminta saham perusahaan. Bahkan ketika bisnisnya berkembang, ia tetap menggunakan sebagian besar keuntungan untuk memperluas lapangan kerja. Ia membuka pelatihan mekanik gratis bagi pemuda yang tidak mampu kuliah. Aku bertanya mengapa ia melakukan itu. Ia mengatakan bahwa dulu ia juga hanya mendapatkan kesempatan dari orang lain. Sekarang ia ingin memberikan kesempatan yang sama. Aku semakin mencintainya. Perusahaan milikku juga berkembang. Namun aku tidak lagi hidup dengan rasa takut bahwa seseorang akan datang hanya karena uang. Aku mulai memperkenalkan Bima kepada dunia bisnisku. Ia tidak tertarik menjadi pengusaha besar. Ia mengatakan bahwa ia bahagia dengan bisnisnya. Aku menghargai itu. Kami akhirnya membuat sebuah yayasan bersama.
Fokusnya membantu orang yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pelatihan dan modal kecil. Aku menggunakan uang. Bima menggunakan pengalaman lapangan. Kami bekerja bersama. Suatu hari, seorang perempuan datang ke yayasan. Ia adalah seorang ibu yang baru kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana menghidupi anaknya. Aku melihat dirinya seperti melihat diriku sendiri ketika berpura-pura bangkrut. Aku memberinya kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Bima membantunya mendapatkan pekerjaan. Beberapa bulan kemudian, perempuan tersebut berhasil membuka usaha kecil. Aku merasa bahagia. Aku kemudian mengatakan kepada Bima bahwa mungkin semua kejadian dalam hidup kami membawa kami ke titik ini. Ia mengatakan bahwa ia tidak percaya pada kebetulan sepenuhnya. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang benar setelah melakukan kesalahan. Aku tersenyum. Aku mengakui bahwa aku pernah melakukan kesalahan besar. Aku berbohong kepadanya. Tetapi ia memberiku kesempatan kedua. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, "Karena saya melihat siapa kamu setelah semua uang itu disingkirkan." Kalimat itu membuatku terdiam. Ia benar. Ketika aku tidak lagi memiliki pakaian mahal, rumah mewah, dan status, aku tetap bisa dicintai. Bima melihat diriku sebagai Helena, bukan sebagai miliarder, bukan sebagai pemilik perusahaan. Dan itulah hadiah terbesar yang pernah kudapatkan. Aku juga belajar bahwa orang tulus tidak selalu langsung terlihat. Kadang kita harus mengenalnya dalam keadaan biasa. Bima tidak pernah mencoba membuatku terkesan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ia membantu orang tanpa bertanya siapa mereka. Ia bekerja keras tanpa memamerkan hasilnya. Ia menghargai keluarganya. Ia tidak pernah menjadikan uang sebagai ukuran harga diri. Kini jika ada orang bertanya mengapa aku pernah berpura-pura bangkrut, aku mengatakan bahwa saat itu aku sedang mencari jawaban. Aku ingin tahu apakah ada seseorang yang mau tinggal ketika aku tidak punya apa-apa. Aku memang mendapatkan jawaban. Tetapi jawaban itu bukan sekadar tentang siapa yang tetap bertahan. Jawabannya adalah tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa selama ini aku terlalu takut kehilangan uang sampai lupa bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kepercayaan. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang mendekat adalah pemanfaat. Dan tidak semua orang yang sederhana berarti tidak memiliki ambisi. Bima memiliki ambisi. Ia hanya tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidupnya. Aku pernah menyembunyikan miliaran rupiah demi menemukan cinta yang tulus. Aku mengira hasil akhirnya akan berupa seorang pria yang bertahan ketika melihatku miskin. Ternyata hasil yang lebih mengejutkan adalah aku menemukan seseorang yang bahkan setelah mengetahui aku kaya tetap tidak meminta apapun. Itulah yang membuatku yakin. Karena jika Bima mencintaiku ketika aku berpura-pura tidak punya apa-apa, lalu tetap mencintaiku setelah mengetahui bahwa aku memiliki segalanya, berarti perasaannya tidak bergantung pada angka di rekening. Ia mencintaiku karena siapa diriku. Sekarang kami menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana daripada yang pernah kubayangkan. Kami tetap memiliki rumah yang nyaman. Kami masih melakukan perjalanan. Kami tetap menjalankan bisnis. Tetapi kami tidak lagi mengejar kemewahan demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kami lebih sering makan bersama keluarga. Kami menghabiskan waktu di bengkel. Kami mengunjungi yayasan. Dan setiap kali melihat Bima bekerja, aku selalu teringat hari ketika ia memperbaiki motorku tanpa meminta bayaran. Saat itu aku tidak tahu siapa dia. Ia juga tidak tahu siapa aku. Dua orang asing bertemu tanpa membawa status masing-masing. Dan mungkin justru karena itulah hubungan kami bisa dimulai dengan cara yang paling jujur. Aku menyamar menjadi perempuan bangkrut untuk mencari pasangan yang tulus. Namun ternyata aku tidak menemukan pria yang hanya bertahan ketika aku miskin. Aku menemukan pria yang tetap bertahan setelah mengetahui bahwa aku kaya. Sekarang aku memahami bahwa cinta sejati bukan tentang menyembunyikan harta untuk menguji seseorang. Cinta sejati adalah ketika dua orang bisa terbuka tentang segala sesuatu dan tetap memilih untuk bersama. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah ini, mungkin sederhana, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang ia punya.
Dan jangan pula menilai ketulusan seseorang hanya melalui sebuah ujian. Kenali bagaimana ia bersikap ketika tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan. Karena pada akhirnya, orang yang paling tulus bukan selalu orang yang mengatakan, "Aku akan selalu bersamamu." Terkadang ia adalah orang yang diam-diam tetap berada di sampingmu ketika semua orang sudah pergi. Aku pernah memiliki segalanya dan merasa sendirian. Aku pernah berpura-pura tidak punya apa-apa dan justru menemukan seseorang yang membuatku merasa memiliki dunia. Dan kini aku tahu, kekayaan terbesar dalam hidup bukanlah miliaran rupiah yang tersimpan di rekening, melainkan memiliki seseorang yang tetap menggenggam tangan kita setelah mengetahui seluruh kebenaran tentang diri kita.